Perjuangan akan dimulai, mungkin itulah sebuah kata yang bisa diungkapkan kepada pemain dan pelatih seluruh staf Timnas Indonesia yang semenjak kedatangannya di Bali menjalani pemusatan latihan TC hingga menjalani sesi liburan di Bali, kini pasukan Timnas Indonesia kembali ke Jakarta untuk menata segalanya jelang menghadapi Cina. Para penggawa Garuda telah datang sejak semalam dan kedatangan mereka disambut meriah dan dengan penjagaan yang sangat ketat dengan pengawalan khusus. Yang cukup spesial di sini adalah bagaimana adanya Simon Tahamata yang sudah menunggu di Hotel Timnas. Jelas ini akan berdampak bagi kekuatan Timnas Indonesia dengan adanya Om Simon yang mengatakan akan mengerahkan semua ilmunya semua yang ia miliki untuk membangun Timnas Indonesia. Sedangkan yang tak kalah menarik adalah bagaimana akan hadirnya Miliano Jonathan yang memang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya untuk membela Timnas. Dan ia akan datang langsung ke GBK serta menyaksikan laga penting antara Timnas Indonesia versus China. Selain itu, ada beberapa nama yang akhirnya tertarik untuk membela Timnas karena adanya Simon Tahamata. Menarik untuk disimak, lantas bagaimanakah Simon yang menjadi legenda Ajax sangat terkesan dengan hasil TC yang sangat memuaskan, serta bagaimana ceritanya hingga Miliano Jonathan tersentuh hatinya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia dan menyaksikan langsung pertandingan Timnas di GBK. Jelas ini akan menjadi tambahan kekuatan yang positif, untuk itu mari kita simak beritanya bersama-sama. Ya, kita ketahui dengan pemanggilan para pemain di pemusatan Bali United, pemain Timnas Indonesia memang cukup memiliki dinamika tersendiri, bagaimana sebelumnya yang ada 32 nama yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam agenda TC jelang pertandingan sakral penutup di putaran round 3. Kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan sisa 2 pertandingan melawan Cina dan Timnas Jepang. Namun sayangnya tidak semua nama bisa hadir dalam pemanggilan tepat waktu karena memiliki agenda dengan masing-masing klubnya. Dan begitu juga jadwal DJ yang dibuat lebih cepat dan memiliki waktu yang cukup lama untuk mematangkan tim dengan memberikan chemistry antar pemain satu ke pemain lainnya juga tidak sesuai dengan rencana karena ada beberapa pemain yang belum lengkap, layaknya Kevin Dix dan Maarten Paes yang akhirnya sekarang tiba tetapi mereka langsung ke Jakarta. Selain itu ada Sandy Walsh dan Eliano Reinders yang tidak bisa merapat ke TC kali ini meskipun mendapatkan undangan, di mana keduanya mempunyai halangan masing-masing. Eliano sendiri harus menjaga sang istri yang akan melahirkan, sedangkan Sandy Walsh sedang pemulihan cedera. Dan saat ini, TC telah usai serta kepelatihan Patrick Kluivert telah menyampaikan hasil dengan apa yang telah mereka kerjakan selama TC di Bali. Menurut Kluivert sendiri, bahwa dia sangat senang karena para penggawa Timnas mempunyai TC yang cukup panjang untuk menjalani setiap latihan. Hal ini jelas berbeda dengan laga debut yang ia mainkan melawan Australia yang minim persiapan. Selain itu, Patrick Kluivert juga menjelaskan saat latihannya di Bali dan ia memfokuskan untuk latihan-latihan di situasi-situasi krusial yang kemungkinan akan terjadi ketika melawan China. Jelas Patrick tidak ingin kecolongan lagi. Bagaimana Indonesia yang melawan Timnas Australia dibobol banyak melalui bola-bola mati dan hasil yang telah disampaikan oleh kepelatihan terbilang bagus karena para punggawa berlatih dengan apa yang pelatih inginkan. Pertama-tama, saya sangat senang karena kami bisa menjalani sesi latihan. Karena pada kampanye sebelumnya kami tidak punya waktu untuk berlatih. Dan kali ini pemusatan latihan berjalan sangat baik. Kami melatih berbagai situasi penting yang juga akan kami hadapi di pertandingan nanti. Saya pikir para pemain melakukannya dengan sangat baik. Dan saya berharap hal itu terlihat juga di pertandingan nanti. Ucap Patrick Kluivert seperti yang dilansir dari TV One News. Sementara di sisi lain, seperti layaknya striker Timnas Indonesia yakni Ole Romeni yang mengatakan semuanya berjalan dengan sangat bagus, lalu kesan Bang Ole selama di Bali sangat positif untuk menyambut laga selanjutnya yang ia sangat yakin jika akan meraih 3 poin melawan Cina nanti.
Ya, saat ini Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta pada Minggu malam dan mereka telah beristirahat terlebih dahulu dan tetapi tidak ada santai-santai karena program-program latihan lanjutan terus dilakukan. Menurut informasi yang beredar, jika latihan di Jakarta ini akan memfokuskan kepada set piece, di mana set piece sendiri mana mengolah bola mati pada pertahanan lawan yang mempunyai peluang untuk mencetak gol atau serangan berbahaya. Latihan itu dilakukan di Kompleks Gelora Bung Karno dan semua pelatih lainnya telah mempelajari gaya permainan Cina seperti apa, baik 11 pemain utama dan pemain yang duduk di bangku cadangan sebagai salah satu upaya terjadinya salah satu kejutan yang ada. Para pelatih benar-benar akan menunjukkan hasil 3 poin melawan Cina. Karena semuanya telah dipelajari termasuk para pemain yang bermain di bangku cadangan, tentu ini akan menjadi sangat menarik. Latihan kami akan lebih spesifik, lebih banyak set piece, dan kami siap menghadapi Cina. Secara global dan garis besar saya tahu bagaimana mereka main, tapi yang penting adalah bagaimana pemain kami bermain. Kami sudah menganalisa semua gaya permainan mereka seperti apa, serta kami juga sudah menganalisa satu-satu para pemain mereka, baik yang bermain di kesebelasan dan yang ada di bangku cadangan. Kami sudah tidak tahan untuk laga besok. Ucap Kluivert seperti yang dikutip dari Antara News. Ya, setelah menjalani berbagai sisi latihan di Bali ini, para pasukan Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta dan telah ditunggu oleh banyaknya fans yang telah menantikan kehadirannya. Banyak yang juga telah menunggu seperti Pak Ketum Erick Thohir yang juga telah menunggu. Namun yang menjadi perhatian di sini adalah bagaimana Simon Tahamata yang juga telah menunggu kehadiran Timnas beserta pelatihnya. Om Simon menunggu di depan hotel yang sangat antusias menyebut kehadiran tim. Apalagi dengan para pelatih seperti Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, serta beberapa asisten lainnya yang merupakan teman dekat sendiri. Bahkan Om Simon jauh lebih dihormati dengan pelukan yang sangat-sangat dari pelatih serta asisten pelatih lainnya. Dan dengan kehangatan tersebut, tidak segan-segan jika Om Simon memposting di akun Instagramnya yang antusias menyebut kedatangan Timnas. Simon Tahamata juga menegaskan kehadirannya di Indonesia sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia bukan soal politik. Namun, ia hanya ingin membantu sepak bola negara asal leluhurnya Indonesia berbicara banyak di dunia sepak bola. Kami di sini untuk bantu Indonesia menuju Piala Dunia. Ini bukan soal politik, ini soal olahraga. Saya tidak mau hanya pakai pemain luar, saya ingin anak-anak Indonesia yang main. Ini tanah mereka. Ucap Simon seperti yang dikutip dari bolasports.com. Ya, dengan kehadiran squatting profesional dari Simon Tahamata membuat para pemain Timnas semakin banyak yang berminat. Seperti yang dilansir dari Laude Football menyebut satu nama yang kini menjadi perbincangan hangat, Miliano Jonathan yang merupakan winger dari FC Utrecht itu akan terbang ke Jakarta setelah liburan, bahkan ia diyakini akan hadir langsung di laga pertandingan antara Timnas Indonesia kontra Cina di GBK. Ketika itu, publik langsung teringat dengan kasus Ole Romeni yang juga menjadi salah satu pemain keturunan yang juga sempat datang ke stadion menemui Erick Thohir lalu menjalani proses naturalisasi. Dan kali ini Miliano Jonathan dengan nilai pasar yang saat ini menembus 16,6 miliar rupiah makin memperkuat keyakinan jika ia bukan sekedar liburan, namun diprediksi ia akan menjadi calon pemain Garuda selanjutnya. Dan bukan hanya Miliano Jonathan yang akan juga diprediksi menjadi pemain Timnas, ada Adrian Wibowo pemain berdarah Indonesia yang kini bermain untuk Liga Amerika MLS karena diangkutnya Simon Tahamata ke Timnas Indonesia yang jelas menjadikan para pemain muda berbakat berbondong-bondong untuk bergabung membela Merah Putih. Kita lihat apakah mau. Kita ingin agar scouting yang prima. Dan saya sudah bilang ke Om Simon tidak ada pemain titipan. Scouting ini pun harus profesional. Jangan mau dibayar untuk bilang ini bagus. Kalau nanti ada pemain titipan tim scouting ini, mending saya bubarkan. Ucap dari Thohir seperti yang dikutip dari bolasport.com.
Jelas dengan apa yang telah dilakukan selama ini PSSI melalui Ketua Umum Erick Thohir ingin Om Simon yang ditunjuk sebagai salah satu scouting dengan bijak untuk benar-benar membangun sepak bola ini dengan bersih dan menambah bibit-bibit muda berbakat untuk membela memperkuat timnas Indonesia. Ya, dengan apa yang telah terjadi saat ini, sejatinya kita harus fokus menatap langkah ke depan melawan Cina terlebih dahulu sebelum melawan Jepang. Karena sebuah babak yang menentang pertandingan yang sakral menentukan arah tujuan negara ini kemana akan berlabuh, dan di tengah persiapan itu, nama Simon Tahamata bahkan nama Miliano Jonathan serta Adrian Wibowo masih menjadi bagian dari percakapan karena pemain tersebut adalah pemain yang mempunyai tipikal bintang di klubnya. Jelas jika mereka benar-benar masuk membela timnas Indonesia hanya waktu yang bisa menentukan. Serta untuk saat ini mari kita dukung Indonesia berlaga yang sudah akan bertanding di depan mata. Doa kalian semua akan menjadi bagian dari perjalanan timnas Indonesia ini menuju tembus ke Piala Dunia.